Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Warsida, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan atau sekarang disebut PPG Transformasi tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidikuan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau UKIN sebagai salah satu bagian dari proses penilaian program PPG. Kegiatan pembelajaran saya dilaksanakan di MTS Maradikaya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 8 semester genap. Besar harapan saya semoga kegiatan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan serta menjadi bagian dari pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu kelancaran proses ini. Mari menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sebenarnya silakan belajar. Dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siap belajar hari ini? Siap. Semangat ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk dalam pembelajaran kita ada yang mau absen dulu ya. Kalian kalau siap belajar berarti mulai dari pakaiannya semua sudah latihan dan sudah dijawab semua ya. Udah. Oke, mulai dari Aidil. Aidil mana Aidil? Aidil. Aziza, Anissa, Hairul, Asma, Karim, Kasma, Fitri, Rasti, Isra, Dwi, oh ya, ada semua ini? Ada semua ya? Alhamdulillah ada semua berarti. Alhamdulillah juga karena hari ini kita diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran utamanya kesehatan untuk datang ke sekolah ini ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Selamat datang Bu. Gimana kabar hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari salah satu masa kejayaan Islam, yaitu dinasti Ayyubiyah. Ya. Ayyubiyah. Berbicara tentang Ayyubiyah berarti kita akan mengenali siapa tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang siapkan semangat kalian karena hari ini kita akan belajar sambil buat karya. Oke. Ya, sebelum memulai ada sebuah pertanyaan yang Ibu akan sampaikan di sini termasuk dengan pembelajaran ini. Nah,
yaitu siapa saya adalah Anda harus menebak siapakah tokoh ini. Saya adalah seorang panglima yang sangat pemberani. Saya berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari tentara salib. Saya juga membangun benteng kokoh di Kairo. Siapakah saya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Pintar semuanya. Ya, jadi Salahuddin Al-Ayyubi di sini adalah pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Ini dari dinasti Ayyubiyah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah yang sangat luar biasa dari beliau, dari Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Bagusnya kalau kita berdiri semua dulu ya. Berdiri semua seperti biasa. Kita berdiri dulu. Kita berdiri supaya lebih semangat, lebih fresh, lebih ceria. Satu, dua, tiga. Salahuddin pemimpin kita, berani, biaya dan mulia, berusaha dengan bela Islam dengan penuh berkah. Dinasti Ayyubiyah berjaya di Mesir dan Syam berkuasa. Mari kita belajar sejarah agar iman makin bertambah. Iya, itu silakan duduk. Jadi ini kampungnya termasuk dalam apa yang kita nanti bahas ya, tentang dinasti Ayyubiyah, termasuk tokoh yang ada di dalam. Nah, itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, perhatikan gambar di atas atau perhatikan ini gambar dinasti Ayyubiyah pada saat jelas pada saat dalam peperangan merebut kembali kota Yerusalem ya, dengan tentara salib. Nah, ini ya, ini ilustrasi kota tentara Salahuddin, dinasti Raja Salahuddin dan tentara salib. Nah, kira-kira diperhatikan seksama dulu apa yang ada dalam gambar itu. Seperti apa gambar itu? Kira-kira yang terbayang dalam pikiran Anda, dalam ilustrasi Anda itu seperti apa? Ya, di sini tujuan dari materi yang Ibu akan bahas adalah supaya Anda tahu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Itu pertama, Anda harus mengetahui di sini ya, Anda harus mengetahui sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Nah, yang kedua, selain dari sejarah berdirinya, Anda harus juga mengetahui siapa tokoh-tokoh dalam dinasti Ayyubiyah yang memimpin mulai pertama sampai terakhir. Nah, yang ketiga, kita akan membuat sebuah karya ya, sebuah karya. Nah, di sini sudah dibentuk ada dua kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sebentar akan Ibu bagi kelompok laki-laki tugasnya apa dan kelompok perempuan tugasnya apa. Ya, begitu yang akan kita bahas. Halo, yang ketiga.
adalah sejarah politik pada saat itu tentang perang salib ya. Jadi di sini coba lihat di sini ada seorang tokoh muslim yang mampu menaklukkan Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Nah, ini ilustrasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, bisa merebut Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Ini kan mereka mengalah ya. Mereka mengalah dengan mengumpulkan senjata-senjatanya. Kira-kira kita sudah perhatikan di atas apa yang membuat begitu Al-Ayyubi apa yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi begitu dihormati oleh musuhnya. Kira-kira apa yang membuat beliau begitu sangat dihormati oleh musuhnya? Nah, ini yang akan kita bahas dalam ini. Nah, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi? Ini kasih pertanyaan nanti adalah itu ya, tanya nih. Saya di sini, saya duduk di sini. Saya duduk di sini ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan kehormatan Islam dan menjadi simbol kesatria sejati? Siapa yang bisa? Oke. Memiliki keberanian dan kecepatan kelihatan luar biasa namun tetap dan Kesusahan pengeluaran jadi mulai pertanyaan ulangi lagi ya. Coba perhatikan gambar di atas. Dalam sejarah Islam untuk merebut Yerusalem dengan tentara salib. Nah, di sini ada tokoh yang tokoh muslim yang mampu merebut Yerusalem tanpa pertumpahan darah ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apa yang membuat begitu dihormati oleh musuhnya? Nah ya, di sini ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi kenapa kira-kira Salahuddin Al-Ayyubi begitu dihormati? Karena dari sikap adilnya, dari sikap kejujurannya, menghargai agama yang lain, ya. Nah, ada lagi beberapa di sini. Ada lagi beberapa kenapa kira-kira Salahuddin Al-Ayyubi bisa dihormati? Kenapa dihormati oleh musuhnya? Ya, padahal itu dikatakan musuh, ingin menghancurkan, ingin merebut kekuasaan kita, gitu ya? Iya. Nah, di sini ada beberapa faktor, termasuk keahlian Salahuddin Al-Ayyubi dalam sistem militernya, kepemimpinannya yang adil, apalagi di atas yang adil, toleransi agama dan kedermawanannya. Jadi apa yang membuat Salahuddin begitu sangat dihormati oleh musuhnya? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, kepemimpinannya yang adil, ya, kepemimpinannya yang adil, keahliannya dalam militer, bersikap toleransi, dan kedermawanannya. Ini yang membuat musuh tersebut takluk dan merasa hormat kepada Al-Ayyubi, kepada Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, ini Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena kebijakannya yang tidak hanya menguntungkan umat Islam, bukan cuma umat Islam saja yang diuntungkan, tetapi umat Kristen
diuntungkan, dan Yahudi di wilayah tersebut yang ada di wilayah Yerusalem ya. Nah, ini ada beberapa, yaitu keahlian militer dan kepemimpinan. Jadi gitu. Nah, terus kali tidak toleransi. Oke, lalu ada perhatikan. Selain ini adalah penjelasan dari faktor-faktor bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu begitu dihormati oleh musuhnya. Yang pertama, keahlian militer dan kepemimpinan. Ini kenapa dikatakan keahlian militer dan kepemimpinan? Karena dia berhasil menyatukan umat Islam dan memimpin mereka dalam pertempuran melawan tentara salib, termasuk pertempuran di Halki dan memicu pembebasan Yerusalem. Terus yang kedua, keadilan dan toleransi. Nah, setelah merebut Yerusalem, Salahuddin dikenal sebagai yang adil dan toleran, yang memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Kristen dan Yahudi, dan bahkan melindungi mereka dan hartanya. Nah, yang ketiga, kedermawanannya. Salahuddin dikenal karena kedermawan. Nah, ia membagikan kekayaannya. Nah, kira-kira siapa yang ingin membagikan kekayaannya? Nah, Salahuddin tidak memandang seperti itu. Jadi Salahuddin di sini membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin yang dikenal karena tidak pernah memperlakukan. Yang ketiga adalah kedermawan. Salahuddin juga dikenal karena kedermawanannya. Nah, ia membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin dan dikenal karena tidak pernah memperlakukan musuhnya dengan kejam. Ya, kira-kira dalam kejam namanya juga musuh. Biasanya orang kejam ke musuh ya. Tapi di sini Salahuddin itu tidak kejam terhadap musuhnya. Nah, ini bagian di sininya. Pada saat peperangan salib, beliau tidak melakukan pembantaian. Kira-kira bagaimana caranya itu bisa menang ya? Tanpa melakukan pembantaian. Kalau pembantaian berarti ada pembantaian. Yang dibahas tadi tidak ada pembantaian darah. Kenapa? Karena menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya, akal sehatnya. Ya, yang tadi itu yang ada 4 faktor itu. Yang kedua, memberikan jaminan keselamatan bagi warga Kristen dan Yahudi. Yang ketiga, mengizinkan mereka menebus diri atau dibebaskan secara cuma-cuma, terutama wanita, anak-anak, dan orang tua. Ya, tidak ada dikatakan harus ada ini, ada itu, lalu dibebaskan secara cuma-cuma. Nah, dari materi yang dijelaskan di sini, ada satu pertanyaan yang kepada mereka, yaitu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan kehormatan Islam dan menjadi simbol kesatria sejati. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan tadi? Ya, silakan. Memiliki keberanian dan kecerdasan militer luar biasa yang tetap berpegang prinsip keadilan, kasih sayang, dan merahmatan Islam. Ya, jadi dikatakan mempertahankan Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan kehormatan Islam dan menjadi simbol kesatria karena dari sifatnya yang adil. Apa tadi? Ya, jadi karena Oke, jadi Salahuddin Al-Ayyubi di sini mampu mempertahankan kehormatan Islam dan menjadi simbol kesatria sejati karena
memiliki keberanian dan percakapan militer yang luar biasa, berani, itu berani bertanggung jawab, ya. Nah, terus namun tetap berpegang pada prinsip keadilan, harus adil, tidak memilih-milih. Kasih sayang, memberikan kasih sayang dan kehormatan Islam, tetap memegang teguh kehormatan Islam. Terus yang kedua, dikenang bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh pihak Eropa sebagai the noble enemy atau musuh yang terhormat. Musuh yang terhormat. Yang dengar itu adalah kalimat yang menyenangkan. Musuh yang terhormat. Ya, biasanya yang dikenal adalah teman yang dihormati. Yang di sini adalah salah satu biasanya dikenal sebagai musuh yang terhormat. Oke, jadi di sini itu akan buat kalian akan saya bagi menjadi, kita sudah bagi menjadi 2 kelompok besar ya. Setiap kelompok akan mengerjakan proyeknya yang berbeda ya. Nah, yang pertama, kelompok pertama membuat peta wilayah kekuasaan Libya. Nah, kalau yang kedua membuat miniatur peninggalan dinasti Libya, bisa membuat bentengnya dan juga bisa membuat masjid sebagai peninggalan dari dinasti Ayyubiyah. Jadi yang kelompok pertama kita, kelompok kedua miniatur. Oke, paham ya? Yang seperti itu, ini gambar saya ini, gambar dulu, bisa gambar dulu. Tingginya itu 15 cm. Tingginya 15 cm aja. Kalau yang di sini, ikuti saja peta ini ya. Bantu temannya. Ibu Rosmi ya Bang? Dari namanya yang apa ini? Apa saja nih? Berapa senti ya? Ini boleh nggak? 15 ya. Saya menjelaskan tetapi kita fokus karena berapa lebarnya di sini? Berapa lebarnya di sini? Ya kenapa? Kenapa di sini? Ini
ambilnya lebih jauh kita. Jadi kita jangan lupa yang pertama untuk nyampe kamera di bawa dari ke sana. Ya, jadi mulai dari bawah ke atas, mulai dari atas ke bawah supaya bisa diatur. Ya, ini betul. Bantu temannya berpikir. Di sini. Di sini. Ya, setelah digunting, kita gambar nih, kita gambar tali yang bentuknya bentuk jendilanya, bentuk apa namanya, pintunya. Ya masih aja. Jadi kalau sebentar Tuhan yang sepertinya. saya kan sedikit. Dia berjalan dulu sebentar bisa menutup kami. Nasi sampai 20 menit. Hasilnya nanti potongkan terus sambil ke dari sini. Itu kamu berdiskusi di situ perhatikan gambarnya. Ya, jadi kajian pandang situ baiknya posisinya di mana dulu. Terung ya. Kita biasa ini. Posisinya itu jangan disetar seluruh. Ya, jadi nanti geser gunting itu ada yang nanti jadi yang selesai gunting digambar. Yang tadinya Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peta wilayah dinasti Ayyubiyah. Kami membuat peta wilayah dinasti Ayyubiyah di masa Salahuddin. Wilayah kekuasaan membentang dari Mesir, Suriah, Yaman hingga sebagian Irak. Salahuddin menyatukan dunia Islam dan menghadapi perang salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ini adalah salah satu contoh peninggalan dari dinasti Ayyubiyah, yaitu masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Kami membuatnya dari kayu. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kalian hebat-hebat semua. Jadi bukan hanya belajarnya hebat, tetapi
sudah hebat semua. Proyek ini akan membuktikan bahwa belajar hari ini seru dan berwarna serta bermakna. Terus semoga semangatnya Salahuddin Al-Ayyubi menginspirasi kita semua menjadi pelajar yang tangguh, yang bertanggung jawab juga, bermartabat. Nah, dan terus apa lagi dari sikap Salahuddin Al-Ayyubi yang perlu kita teladani di sini? Apa? Sikapnya, sikap adilnya. Apa lagi? Toleransi. Ya, susah orang yang apa? Nah, itu ya. Sudah kita ketahui semua dari sifat-sifatnya, ya. Semua kita bisa terinspirasi dan meniru beliau, ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Alhamdulillah.